Pernahkah kita merasa hidup seakan menguji tanpa jeda? Masalah datang bukan satu, melainkan berlapis. Saat satu selesai, yang lain menyusul. Rencana yang kita bangun runtuh perlahan. Harapan yang kita jaga tak selalu menemukan bentuk nyatanya. Di titik itu, manusia sering terjebak dalam dua reaksi, melawan dengan gelisah atau menyerah dengan putus asa. Padahal, mungkin bukan hidup yang terlalu berat. Mungkin cara kita memikulnya yang belum tepat. Karena tidak semua ujian dimenangkan dengan kekuatan. Sebagian justru dilalui dengan keikhlasan dan diselesaikan dengan ketenangan. Selamat datang di Relung Jiwa, ruang hening tempat kita menelusuri pikiran, memahami perasaan, dan merawat makna terdalam dari menjadi manusia. Di ruang ini, kita tidak mencari jawaban instan. Kita belajar duduk bersama luka, memahami makna di balik peristiwa, dan menumbuhkan kesadaran yang menenangkan jiwa. Jika ruang hening seperti ini terasa dekat di hati Anda, silakan berkenan menetap lebih lama dengan menekan tombol subscribe, menyukai, menuliskan jejak pemikiran di kolom komentar, serta menyalakan lonceng notifikasi agar setiap perjumpaan batin berikutnya tidak terlewatkan. Bukan untuk kami, melainkan agar perjalanan refleksi ini terus memiliki teman. Ada satu fase dalam hidup di mana kita sudah berusaha maksimal, berdoa tanpa putus, berpikir tanpa henti. Namun kenyataan tetap berjalan, tidak sesuai keinginan. Di titik itu, manusia sering bertanya, apa lagi yang harus aku lakukan? Dan seringkali jawabannya bukan melakukan lebih banyak, melainkan melepaskan lebih dalam. Disinilah ikhlas dan tenang menemukan maknanya. Secara psikologis, keikhlasan bukanlah sikap pasif. Ia bukan menyerah, bukan pula apatis. Ikhlas adalah kemampuan menerima realitas tanpa kehilangan tanggung jawab terhadap usaha. Dalam psikologi modern, sikap ini berdekatan dengan konsep penerimaan radikal, menerima kenyataan apa adanya, agar energi mental tidak habis untuk menolak hal yang memang sudah terjadi. Karena penolakan batin sering kali lebih menyakitkan daripada peristiwanya sendiri. Ketika kita gagal, misalnya rasa sakit pertama datang dari kegagalan itu, namun penderitaan kedua muncul dari kalimat batin. Seharusnya tidak begini. Kenapa aku tidak adil? Ikhlas memutus rantai penderitaan kedua itu. Ia berkata, ini terjadi, aku menerimanya, dan aku tetap melangkah. Dalam perspektif agama, ikhlas memurnikan niat, bahwa usaha adalah tugas manusia, hasil adalah wilayah Tuhan. Maka ketika hasil tak sesuai harap, hati tidak runtuh karena sejak awal ia sadar dirinya hanya bertugas berikhtiar. Jika ikhlas adalah melepaskan, maka tenang adalah cara kita berdiri setelah melepaskan. Ketenangan bukan tidak punya masalah. Ia adalah kemampuan menjaga kejernihan pikiran di tengah masalah. Secara neurologis, saat kita cemas berlebihan, otak emosional mengambil alih. Keputusan menjadi reaktif. Logika melemah. Kita mudah panik, mudah marah, mudah putus asa. Namun saat tenang, pusat nalar kembali aktif. Pikiran lebih jernih, perspektif lebih luas. Artinya, ketenangan bukan sekadar rasa, melainkan kondisi batin yang membuat kita mampu berpikir bijak. Itulah mengapa banyak keputusan terbaik dalam hidup lahir bukan saat kita terburu-buru, melainkan saat kita diam dan tenang. Agama pun menekankan ketentraman jiwa sebagai tanda kedewasaan iman. Karena hati yang tenang tidak mudah goyah oleh takdir yang berubah. Ujian hidup selalu memiliki dua lapisan, peristiwa luar dan respons batin kita terhadapnya. Kita sering tidak bisa mengontrol peristiwa luar, kehilangan, kegagalan, penolakan, namun kita selalu punya peluang mengelola respons batin. Ikhlas mengurai perlawanan dalam diri, tenang menjaga kejernihan langkah. Tanpa ikhlas, kita habis oleh penyesalan. Tanpa tenang, kita tersesat dalam kepanikan. Namun saat keduanya hadir, ujian tetap berat, tetapi jiwa tidak hancur. Kita tetap mampu berjalan meski perlahan. Maka mungkin, kedewasaan hidup bukan diukur dari seberapa sedikit masalah yang kita hadapi, melainkan dari seberapa dalam kita mampu ikhlas, dan seberapa luas kita mampu tetap tenang. Karena pada akhirnya, bukan badai yang menentukan arah kapal, melainkan ketenangan nahkoda dalam mengemudikannya. Dan di perjalanan berikutnya, kita akan menyelami lebih jauh bagaimana melatih ikhlas yang tidak sekadar di ucapan, serta menumbuhkan tenang yang tetap kokoh, bahkan ketika hidup terasa paling mengguncang. Seringkali kita mengira,
Ikhlas itu hadir setelah luka benar-benar hilang, padahal tidak demikian. Ikhlas justru mulai tumbuh saat luka itu masih terasa. Namun kita memilih tidak lagi memusuhinya. Kita berhenti bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Dan mulai beralih perlahan pada pertanyaan yang lebih dewasa. Apa yang sedang hidup ajarkan padaku? Di titik inilah kesadaran batin berkembang. Karena setiap ujian sejatinya tidak hanya menguji kekuatan kita menahan rasa sakit, tetapi juga menguji keluasan kita dalam memaknai peristiwa. Dua orang bisa mengalami kejadian yang sama, namun melahirkan jiwa yang berbeda. Yang satu menjadi pahit, yang lain menjadi bijak. Bukan karena ujiannya berbeda, melainkan karena cara memaknainya berbeda. Ikhlas membuka ruang makna itu. Ia membuat kita berhenti melihat ujian sebagai hukuman dan mulai memahaminya sebagai proses pendewasaan. Secara psikologis, proses ini disebut reframing, mengganti sudut pandang agar pikiran tidak terjebak dalam narasi negatif. Bukan menyangkal rasa sakit, tetapi menempatkannya dalam kerangka yang lebih luas. Karena saat makna berubah, beban emosional pun ikut berubah. Inilah mengapa dua kalimat yang tampak sederhana memiliki dampak mental yang jauh berbeda. Aku dihancurkan oleh masalah ini, dan aku sedang dibentuk oleh masalah ini. Peristiwanya sama, namun jiwa yang mengucapkannya berada pada tingkat ketenangan yang berbeda. Dan disinilah tenang memainkan perannya yang paling dalam. Tenang bukan hanya menahan emosi, tetapi memberi jeda antara stimulus dan respons. Dalam jeda itulah kebijaksanaan lahir. Saat kita tidak tenang, kita bereaksi. Saat kita tenang, kita memilih respons. Reaksi lahir dari luka. Respons lahir dari kesadaran. Maka orang yang tenang bukan berarti tidak merasakan sakit. Ia tetap merasakan, tetapi tidak membiarkan rasa itu mengendalikan arah hidupnya. Ia seperti danau yang dalam. Permukaannya mungkin beriak, tetapi kedalamannya tetap hening. Dan menariknya, ketenangan seperti ini bukan bakat bawaan. Ia bisa dilatih melalui penerimaan, melalui perenungan, melalui kebiasaan menata napas saat gelisah, melalui kesediaan berdamai dengan hal-hal yang tidak bisa diubah. Semakin seseorang melatih dirinya hadir utuh di setiap momen, bukan terjebak di masa lalu atau cemas pada masa depan, semakin tenang sistem sarafnya, semakin jernih cara berpikirnya. Karena sebagian besar kegelisahan manusia bukan berasal dari apa yang terjadi sekarang, tetapi dari apa yang dikhawatirkan akan terjadi, atau yang disesali telah terjadi. Tenang memanggil kita kembali ke saat ini. Dan saat kita benar-benar hadir di saat ini, kita sadar bahwa kita masih bernapas, masih diberi ruang untuk melangkah, masih memiliki kemungkinan untuk bertumbuh. Dari sinilah kekuatan baru lahir, kekuatan yang tidak meledak, tetapi mengakar. Ikhlas membuat kita tidak retak oleh kenyataan. Tenang membuat kita tidak goyah oleh ketidakpastian. Keduanya tidak menghapus ujian, tetapi mengubah cara kita berdiri di dalamnya. Dan mungkin, di titik terdalam perjalanan jiwa, kita mulai memahami satu hal yang jarang disadari, bahwa hidup tidak selalu menunggu kita siap, tetapi selalu memberi kesempatan kita untuk menjadi siap. Kesempatan untuk melatih ikhlas, bahkan saat hati belum sepenuhnya rela. Kesempatan untuk belajar tenang, bahkan saat badai belum reda. Karena justru di tengah badai itulah kedalaman jiwa sedang dibentuk. Dan pertanyaannya, kini bukan lagi, mengapa ujian ini datang? Melainkan, akan menjadi pribadi seperti apa aku setelah melewatinya? Di sanalah perjalanan ini belum selesai. Sebab semakin kita menyelami makna ikhlas dan tenang, semakin kita menyadari bahwa keduanya bukan tujuan akhir, melainkan pintu awal menuju kedewasaan jiwa yang lebih luas. Pada akhirnya, perjalanan menuju ikhlas dan tenang bukanlah perjalanan yang lurus. Ia berputar, naik turun, kadang terasa maju, kadang seperti kembali ke titik awal. Ada hari di mana hati terasa lapang menerima segalanya. Namun di hari lain, luka lama bisa tiba-tiba terasa kembali. Kenangan yang kita kira sudah selesai, mendadak mengetuk ulang kesadaran kita. Dan di titik itu, banyak orang mengira dirinya gagal menjadi ikhlas. Padahal tidak, karena ikhlas bukan keadaan yang sekali jadi. Ia adalah proses yang berlapis seperti menyembuhkan luka yang dalam. Kadang sudah mengering di permukaan, namun masih perlu waktu untuk benar-benar pulih di dalam. Maka,
Ketika rasa berat itu datang kembali, bukan berarti kita mundur. Bisa jadi, kita sedang diajak naik ke lapisan penerimaan yang lebih dalam. Disinilah kesabaran batin diuji. Bukan sabar menunggu masalah selesai, tetapi sabar menemani diri sendiri selama prosesnya. Kita mulai belajar bahwa berdamai dengan hidup juga berarti berdamai dengan ritme penyembuhan diri. Tidak memaksa cepat, tidak menuntut harus kuat setiap saat. Karena menjadi manusia memang berarti merasakan. Dan justru dari keberanian merasakan itulah ketenangan sejati perlahan lahir. Menariknya, banyak penelitian psikologi menunjukkan emosi yang diterima dengan sadar justru lebih cepat mereda dibanding emosi yang ditekan. Artinya, tenang bukan hasil menahan rasa, tetapi hasil memahami rasa. Kita mengamati marah tanpa menjadi marah. Kita menyadari sedih tanpa tenggelam di dalamnya. Kita memberi ruang pada kecewa tanpa membiarkannya menetap selamanya. Kesadaran seperti ini membuat jiwa memiliki jarak sehat dari emosinya sendiri. Dan jarak itulah yang menciptakan ketenangan. Seiring waktu, kita mulai menyadari sesuatu yang halus, namun mengubah cara pandang hidup secara mendasar. Bahwa tidak semua hal yang hilang adalah kerugian, tidak semua yang gagal adalah kesia-siaan, dan tidak semua penundaan adalah penolakan. Ada peristiwa yang baru terasa maknanya setelah kita melewati jarak waktu tertentu. Dulu kita menolaknya, kini kita mensyukurinya. Dulu kita mengutuknya, kini kita memahami mengapa ia perlu terjadi. Di titik ini, ikhlas tidak lagi terasa sebagai usaha berat. Ia berubah menjadi kejernihan melihat takdir, dan ketenangan tidak lagi dipaksakan. Ia mengalir sebagai dampak dari pemahaman. Kita tidak lagi terlalu sibuk bertanya, mengapa hidup seperti ini? Karena perlahan kita percaya bahwa setiap fase memiliki perannya sendiri dalam membentuk kedewasaan jiwa. Maka saat ujian berikutnya datang, dan ia pasti datang, kita tidak lagi sepenuhnya panik seperti dulu. Bukan karena masalahnya lebih ringan, tetapi karena diri kita sudah lebih luas. Kita tahu harus berhenti sejenak, menata napas, menerima kenyataan, lalu melangkah kembali dengan tenang. Dan mungkin di titik paling hening dari perjalanan batin ini, kita mulai memahami satu kebenaran yang sederhana, namun dalam, bahwa ikhlas bukan berarti tidak berharap, melainkan tetap berharap tanpa memaksa semesta harus mengikuti kehendak kita. Bahwa tenang bukan berarti tidak berjuang, melainkan tetap berjuang tanpa kehilangan kejernihan jiwa. Di sanalah manusia menemukan bentuk kekuatannya yang paling dewasa, kekuatan yang tidak bising, tidak meledak, tetapi kokoh. Kekuatan yang membuatnya tetap lembut, tanpa menjadi lemah, tetap tegar, tanpa menjadi keras. Dan perjalanan ini belum berakhir, sebab semakin kita belajar ikhlas, hidup akan menguji kedalaman ikhlas itu. Semakin kita belajar tenang, hidup akan menguji keluasan tenang itu. Bukan untuk menjatuhkan kita, melainkan untuk memperlihatkan seberapa jauh jiwa kita telah bertumbuh. Dan mungkin di perenungan selanjutnya, kita akan mulai menyelami satu pertanyaan yang lebih sunyi, namun menentukan. Apakah mungkin ujian hidup bukan sekadar untuk dilewati, tetapi untuk mengantarkan kita mengenal versi diri yang selama ini belum pernah kita temui? Pada akhirnya, setelah kita menelusuri begitu banyak lapisan makna tentang ikhlas dan tenang kita, sampai pada satu pemahaman yang sederhana, namun menerangi bahwa hidup tidak selalu bisa kita kendalikan, tetapi cara kita menyikapinya selalu berada dalam genggaman kesadaran kita. Kita mungkin tidak bisa memilih ujian apa yang datang, tidak bisa menentukan kapan kehilangan terjadi, tidak selalu mampu menjaga agar rencana berjalan sempurna. Namun kita selalu punya ruang untuk memilih, apakah hati ini ingin dikeraskan oleh keadaan atau diluaskan oleh pemahaman. Disitulah ikhlas bekerja. Ia tidak menghapus rasa sakit, tetapi mencegah rasa sakit berubah menjadi kepahitan. Ia membuat kita mampu berkata dalam diam, "Aku tidak memahami semuanya sekarang, tapi aku memilih menerima dan tetap melangkah." Dan saat ikhlas mulai berakar, ketenangan pun perlahan tumbuh. Tenang membuat langkah tidak tergesa,
membuat pikiran tidak keruh, membuat keputusan lahir dari kejernihan, bukan dari kepanikan. Dari sinilah kita belajar bahwa melewati ujian hidup bukan tentang menjadi paling kuat, melainkan menjadi paling sadar. Sadar kapan harus berusaha, sadar kapan harus melepaskan, sadar bahwa tidak semua yang kita inginkan adalah yang kita butuhkan. Pembelajaran terbesarnya bukan terletak pada selesainya masalah, tetapi pada berubahnya cara kita memandang hidup. Kita menjadi lebih lembut pada diri sendiri, lebih lapang pada takdir, lebih tenang menghadapi ketidakpastian. Dan ketika nilai-nilai ini mulai diterapkan dalam keseharian, dalam cara kita bekerja, berkeluarga, menghadapi konflik, menghadapi kehilangan hidup, mungkin tetap penuh ujian, namun jiwa tidak lagi mudah terguncang. Kita tetap bisa tersenyum di tengah keterbatasan, tetap bisa bersyukur di tengah ketidaksempurnaan, tetap bisa berjalan meski pelan. Karena kini, kita memahami inti dari perjalanan ini, bahwa ikhlas adalah cahaya yang menuntun kita menerima apa yang tidak bisa diubah, dan tenang adalah kekuatan yang menuntun kita memperbaiki apa yang masih bisa diupayakan. Saat keduanya berjalan berdampingan, hidup tidak lagi terasa sebagai beban yang harus dipikul sendirian, melainkan sebagai proses yang membentuk kita menjadi manusia yang lebih utuh. Maka, jika hari ini Anda sedang berada di tengah ujian, ingatlah dengan lembut, tidak semua harus diselesaikan sekarang. Tidak semua harus dipahami hari ini. Cukup jalani dengan ikhlas, langkahkan dengan tenang, karena seringkali jalan keluar tidak datang saat kita memaksa hidup berubah, melainkan saat kita sudah cukup lapang untuk menerimanya. Dan dari kelapangan itulah, cahaya pemahaman perlahan hadir, menerangi langkah, menenangkan jiwa, serta menguatkan kita untuk terus melanjutkan perjalanan kehidupan dengan hati yang lebih jernih.